Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan atau hands-on yaitu di modul 11. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Fadilah Akbar dengan NPM 2578239. Saya dari kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Salim Syarif Tompul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Tessa Septilistiana dengan NPM 2578257 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Rahel Nisa Septiana dengan NPM 2578-2050 dari kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Safina Naura Putri dengan NPM 257820055 dari kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Baktiari Putra dengan NPM 2578292 dari kelas 2D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haifaz Habibila dengan NPM 257821104 dari kelas 2D. Perkenalkan, saya Azril Andrean dengan NPM 2578234 dari kelas 2B. Langsung saja ke videonya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 11.1 struktur halaman IP versi 4. 11.1.1 bagian jaringan dan host. Alamat IP versi 4 adalah alamat hierarkis 32 bit yang terdiri dari bagian jaringan dan bagian host. Cara menentukan bagian jaringan versus bagian host, Anda harus melihat aliran 32 bit seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, kita bisa melihat ya di gambar ini alamat IP versi 4-nya. Ya. Oke, bit-bit dalam bagian jaringan dari alamat harus identik untuk semua perangkat yang berada dalam jaringan yang sama. Bit-bit dalam bagian host dari alamat harus unik untuk mengidentifikasi host tertentu dalam suatu jaringan. Jika dua host memiliki pola bit yang sama dalam bagian jaringan yang ditentukan dari aliran 32 bit, kedua host tersebut akan berada dalam jaringan yang sama. Namun bagaimana host mengetahui bagian mana dari 32 bit yang mengidentifikasi jaringan dan bagian mana yang mengidentifikasi host? Disitulah peran subnet mask. Yang 11.1.2 masker subnet. Oke, seperti yang ditunjukkan pada gambar, pemberian alamat IP versi 4 pada sebuah host memerlukan hal-hal berikut. Alamat IP versi 4 ini adalah alamat IP versi 4 unik dari host tersebut. Subnet mask ini digunakan untuk mengidentifikasi bagian jaringan host dari alamat IP versi 4. Konfigurasi IP versi 4 pada komputer Windows. Kita lihat ya, seperti ini. Oke, di sini ada catatan alamat IP versi 4 gateway default diperlukan untuk menjangkau jaringan jarak jauh dan alamat IP versi 4 server DNS diperlukan untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP versi 4. Subnet mask IP versi 4 digunakan untuk membedakan bagian jaringan dari bagian host pada alamat IP versi 4. Ketika alamat IP versi 4 diberikan pada suatu perangkat, subnet mask digunakan untuk menentukan alamat jaringan perangkat tersebut. Oke, gambar selanjutnya menampilkan subnet mask 32 bit dalam format desimal bertitik dan binar. Perhatikan bagaimana subnet mask merupakan urutan-urutan dari bit 1 yang diikuti oleh urutan-urutan dari bit 0 untuk mengidentifikasi bagian dari jaringan dan host dari alamat IP versi 4. Subnet mask dibandingkan dengan alamat IP versi 4 bit demi bit dari kiri ke kanan seperti yang ditunjukkan pada gambar, menghubungkan alamat IP versi 4 dengan subnet masknya. Oke, ini dia ya. Lanjut lagi ya, langsung aja ke 11.1.3 panjang awalan. Mengungkapkan alamat jaringan dan alamat host dengan alamat subnet mask desimal bertitik bisa menjadi rumit. Untungnya ada metode alternatif untuk mengidentifikasi subnet mask, yaitu metode yang disebut panjang prefix. Kita akan melihat tabel untuk contohnya. Kolom pertama mencantumkan berbagai subnet mask yang dapat digunakan dengan alamat host. Kolom kedua menampilkan alamat binar 32 bit yang telah dikonversi. Kolom terakhir menampilkan panjang prefix yang dihasilkan. Ya. Oke, lanjut. Catatan, alamat jaringan juga disebut sebagai prefix atau prefix jaringan. Oleh karena itu, panjang prefix adalah jumlah bit 1 dalam subnet mask. 11.1.4 menentukan jaringan. Logika AND. Operasi logika AND adalah salah satu dari 3 operasi boolean yang digunakan dalam logika boolean atau digital. 2 operasi lainnya adalah OR dan NOT. Operasi
AND digunakan untuk menentukan alamat jaringan. Operasi logika AND adalah perbandingan dua bit yang menghasilkan hasil seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Perhatikan bahwa hanya 1 dan 1 yang menghasilkan 1, kemudian lainnya menghasilkan 0. Kita lihat ya. 1 dan 1 itu 1, 0 dan 1 itu 0, 1 dan 0 itu 0. Dalam logika digital, 1 mewakili benar dan 0 mewakili salah. Dalam menggunakan operasi AND, kedua nilai input harus benar agar hasilnya benar. Oke, kita langsung lanjut ya ke 11.1.5. Video alamat jaringan pembawa acara dan siaran. Oke, mungkin jika saya akan memulai video ini kan terlalu panjang, kita langsung aja tunjukkan transkripnya. Oke, dari video tersebut ada jenis-jenis perangkat dari jaringan untuk alamat logis, alamat host IP bersifat terdiri dari bagian jaringan atau ID di sebelah kiri dan bagian host serta berbagai macam lainnya. Kita bisa lihat di sini ya. Banyak teman-teman. Sampai nanti pada akhirnya dan juga bagaimana format desimal row. Langsung aja ke 11.1.6 alamat jaringan host dan siaran. Di dalam setiap jaringan terdapat 3 jenis alamat IP, alamat jaringan, alamat host, alamat siaran dengan menggunakan topologi pada gambar. Ketika jenis alamat ini akan diperiksa seperti di gambar ini ya teman-teman. Lanjut, alamat jaringan. Alamat jaringan adalah alamat yang mewakili jaringan tertentu. Sebuah perangkat termasuk dalam jaringan ini jika memungkinkan 3 kriteria. Subnet masknya sama dengan alamat jaringan, yang memiliki jaringan yang sama dengan alamat jaringan, server tersebut berada pada domain siaran yang sama dengan host. Suatu host menentukan alamat jaringan dengan melakukan operasi AND antara alamat IP bersifat dan subnet masknya, seperti yang ditunjukkan pada tabel. Kita lihat tabel ini ya, alamat jaringan, pembawa acara, dan siaran. Lanjut, alamat host. Alamat host adalah alamat yang dapat diberikan pada suatu perangkat seperti komputer host, laptop, ponsel pintar, kamera web, printer, router, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya ke 11.1.7. Aktivitas melakukan operasi AND untuk menentukan alamat jaringan. Sebentar teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Menentukan alamat jaringan. Instruksi gunakan proses AND untuk menentukan alamat jaringan dalam format binary dan desimal. Kita lihat di sini ya, pada kolom-kolom ini. Kita tunjukin aja. Mungkin kalau saya akan mengisinya terlalu lama ya. Oke, ini dia nama jaringan dan binarynya. Juga lainnya. Oke, lanjut ke 11.8. Oke. Mungkin cukup video saya chapter 11.1 struktur alamat IP versi 4. Saya Yeri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Safina Nora Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya di 11.2 yaitu IPv4 unicast, broadcast, dan multicast. Jadi di sini pertama ada unicast. Unicast ini adalah metode komunikasi yang dimana satu perangkat itu mengirim data ke satu perangkat lain atau bisa disebut juga one-to-one communication. Jadi unicast ini cara kerjanya itu paket data memiliki satu alamat sumber dan satu alamat tujuan. Lalu data itu hanya dikirimkan kepada perangkat yang dituju saja atau alamat perangkat yang dituju saja. Gitu. Di sini ada contohnya seperti ini. Jadi dia hanya mengirim ke alamat yang dituju saja. Lanjut di sini ada broadcast. Jadi broadcast ini adalah metode komunikasi yaitu satu perangkat mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan atau biasa disebut juga one to all communication. Jadi cara kerja si broadcast ini itu paket broadcast memiliki alamat tujuan yang seluruh bit hostnya itu benar 1. Lalu ketika switch menerima paket broadcast, paket ini dikirim ke seluruh port yang aktif. Lalu
semua perangkat dari jaringan itu menerima paket tersebut. Sini ada contohnya. Jadi satu sumber mengirim ke semua port yang aktif. Lanjut, di sini ada multicast. Multicast ini sendiri adalah metode komunikasi satu perangkat, itu mengirim data ke sekelompok perangkat tertentu atau one-to-many communication. Tapi tidak semua perangkat ini menerima data, melainkan itu hanya perangkat yang menjadi anggota grup multicast saja. Jadi cara kerja si multicast ini yaitu perangkat bergabung ke grup multicast, lalu mengirim satu paket ke alamat multicast, dan hanya anggota grup yang dapat memprosesi paket tersebut. Tapi tuh perangkat lain ini yang tidak menjadi anggota grup ini mengabaikan si paket. Ini contohnya seperti ini. Dikirim ke paket multicast itu, nah yang tidak berada di grupnya multicast itu, yang tidak bergabung ke grup multicast ini, dia akan mengabaikan si paket tersebut. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya maaf. Lanjut ke teman saya. Baiklah, di sini saya Azril Andrian akan menjelaskan tentang materi 11.3, yaitu tentang jenis-jenis alamat IP. Pada poin ini di poin 11.3.1 tentang alamat IP versi 4 public dan private. Jadi alamat IP versi 4 itu terdapat dua jenis. Yang pertama versi private dan public. Kenapa ada private dan public? Karena kalau hanya menggunakan public, IP versi 4 itu terbatas. Jadi pada pertengahan tahun 1990 itu dan berbarengan dengan memperkenalkan World Wide Web, alamat IP versi 4 itu diperkenalkan karena menipisnya ruang alamat IP versi 4 yang public. Jadi alamat IP versi 4 privat itu tidak unik dan dapat digunakan secara internal di dalam jaringan manapun. Kemudian untuk untuk prefixnya di sini terdapat yang pertama itu ada 10.0.0.0/8. Untuk rentang IP-nya sendiri 10.000 sampai dengan 10.255.255.255. Kemudian yang kedua ada 172.16.00 prefix 12/12. Untuk rentang IP-nya dia di 172.16 sampai dengan 172.31.255.255.255. Kemudian yang ketiga di 168.0/16 rentang IP-nya dari 192.168 sampai ke 192.168.255.255. Ini adalah blok alamat IP yang private kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kemudian di sini ada catatan solusi jangka panjang untuk penipisan alamat IP versi 4 adalah IP versi 6, karena sekarang untuk IP versi 6 itu sudah ada. Jadi kalau emang jangka panjang sebaiknya menggunakan IP versi 6. Kemudian ada catatan lagi, alamat private didefinisikan dalam RFC 1918 dan terkadang disebut sebagai ruang alamat RFC 1918. Nah, kemudian di sini ada perutaan ke internet. Jadi alamat IP private itu tidak bisa terhubung ke alamat IP public. Oleh karena itu di sini adanya yaitu NAT, Network Translation Network Address Translation. Jadi dia menerjemahkan dari IP private ke dalam IP publik. Nah, paket ini memiliki alamat IP versi 4 server yang merupakan alamat private. Saya akan menerjemahkannya ke alamat IP versi 4 publik menggunakan NAT. Jadi, misal dari lokal itu menggunakan IP private. Nah, ketika kita akan mengakses dunia luar,
maka si router ini atau si ISP akan menerjemahkan menggunakan NAT agar dikenali oleh IP public seperti itu. Maka tetap bisa, tapi tetap kalau untuk jangka panjang disarankan menggunakan IP versi 6. Dan beberapa device sekarang seperti handphone itu pun sudah menggunakan IP versi 6. Sebelum ISP dapat meneruskan paket ini, ISP harus menerjemahkan alamat IP versi 4 sumber yang merupakan alamat private ke dalam IP versi 4 public menggunakan network address translation. Seperti itu. Nah, meskipun perangkat dengan alamat IP versi 4 pribadi tidak dapat diakses langsung dari perangkat lain melalui internet, IETF tidak menganggap alamat IP versi 4 pribadi atau NAT sebagai langkah keamanan yang efektif, jadi tetap ya masih kurang efektif. Nah, di sebuah organisasi yang memiliki sumber daya yang tersedia di internet seperti server web juga akan memiliki perangkat yang memiliki alamat IP versi 4 publik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian jaringan ini dikenal sebagai DMZ, zona demilitarisasi. Router pada gambar tidak hanya melakukan routing tetapi juga melakukan NAT dan bertindak sebagai firewall untuk keamanan. Alamat ini yang private, ini yang global, ini alamat versi 4 IP versi 4 global public. Alamat versi 4 alamat IP versi 4 umumnya digunakan untuk action required. Oke, sabar ya teman-teman. Susah jaringannya. Oke, baiklah. Jadi di sini terdapat meneruskan atau memblokir alamat IP. Di sini ada animasinya, yang dimana akan memutuskan atau meneruskan memblokir setiap alamat IP tergantung pada apakah itu public internet atau pribadi jaringan lokal kecil. Nah, ini gambarannya. Misal ini kan lulus. Nah, kalau lulus itu sama ISP akan diloloskan dan itu kita bisa mengakses internet. Kalau memang ada sesuatu pasti dia diblokir oleh ISP. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada alamat IP versi 4 penggunaan khusus. Jadi terdapat beberapa alamat tertentu seperti alamat jaringan dan alamat siaran yang tidak dapat diberikan kepada host. Nah, terdapat juga alamat khusus yang dapat diberikan kepada host, tapi dengan batasan tentang bagaimana host tersebut dapat berinteraksi ke dalam jaringan. Yang pertama ada alamat loopback. Nah, ini adalah IP loopback, yaitu IP-nya 127.0.0/8 atau 127.0.0.1 hingga ke 127.255.255.254. Ini itu IP khusus
yang digunakan oleh host untuk mengarahkan lalu lintas ke dirinya sendiri. Jadi misalnya kita melakukan ping ke diri sendiri. Kemudian ada alamat link lokal 169.254.0.0 atau ini sinyalnya yuk. Private IP address APIPA atau alamat yang ditetapkan sendiri. Alamat ini digunakan oleh klien DHCP Windows untuk melakukan konfigurasi sendiri jika ada server DHCP yang tersedia. Nah, kemudian di sini ada pengalamatan berbasis kelas warisan. Jadi pada tahun 1981 alamat IP versi 4 itu ditetapkan menggunakan pengalamatan kelas seperti yang didefinisikan dalam RFC 790. Nomor yang ditetapkan pelanggan itu dialokasikan alamat jaringan berdasarkan salah satu dari 3 kelas yaitu ABC. Nah, ini untuk kelasnya, ini untuk kelas A sampai 127 dari 000 sampai 27. Kemudian ada kelas B dari 128 sampai 191, ada kelas C 192 sampai 223. Ini gambarannya. Jadi untuk total networknya itu untuk yang kelas A total hostnya ada 16 juta lebih. Kemudian untuk kelas B ada sekitar 65.000 dan kelas C total hostnya ada 254. Ini untuk networknya. Jadi semakin banyak networknya maka semakin dikit hostnya, tapi semakin sedikit hostnya semakin sedikit networknya maka semakin banyak hostnya. Kemudian ada pun beberapa penugasan alamat IP ini yang ditentukan oleh sebuah organisasi dunia. Dan ini alamat IP versi 4 dan IP versi 6 dikelola oleh Internet Access Numbers Authority IANA mengelola dan mengalokasikan blok alamat IP ke Regional Internet Registers RIR. Nah, ini dia IANA itu bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP kepada ISP menyediakan blok alamat IP versi 4. Nih ada keterangannya, Pusat Teknik Informasi Jaringan Asia dan Pasifik Network Amerika, dia punya jobnya masing-masing. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan dari 11.3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 11 yaitu segmentasi jaringan. Di sini ada domain siaran dan segmentasi. Nah, di sini itu ada perangkatnya itu misalnya di dalam LAN internet, perangkatnya itu kita menggunakan siaran dan protokol resolusi alamat atau ARP, di mana dia itu untuk menentukan perangkat lainnya. Nih, ARP itu kan ngirimin siaran dari layer kedua ke alamat IPv4 yang biasanya dikenal itu dengan jaringan lokal untuk menemukan alat MAC address MAC yang terkait seperti itu. Nah, di sini switch itu menyebarkan siaran misalnya dari suatu antarmuka, dari semua antarmuka itu kecuali antarmuka tempat siaran tersebut diterima. Misalnya kalau jika sebuah switch pada gambar menerima siaran switch, dia itu bakal meneruskannya ke switch lain dan pengguna lain yang terhubung dalam jaringan. Ini ada gambarnya kayak router membagi sebuah domain siaran seperti itu. Nih. Kenapa? Di sini kan router itu nggak nyebarin siarannya. Kalau misalnya sebuah router itu menerima siaran, dia itu nggak akan nerusinnya ke antarmuka lain. Misalnya kayak R1 nerima siaran dari gigabyte internet 0/0/0, dia itu bakal nerusin ke antarmuka lain seperti itu. Nah, di sini ada masalahnya juga dengan domain siaran yang lebih besar gitu. Misalnya nih, domain siaran besar itu adalah jaringan yang menghubungkan banyak host. Jadi bukan hanya satu host, ada beberapa host lainnya seperti itu. Nih, masalahnya dengan siaran itu, host-host itu bisa menghasilkan siaran yang berlebihan dan berdampak negatif pada sebuah jaringan. Di sini kan ada gambar sebuah LAN ya, yang menghubungkan 400 pengguna dan menghasilkan lalu lintas siaran yang berlebihan seperti itu. Jadi kayak
bakal error gitu. Jadi ada solusinya. Solusinya itu kita harus mengurangi ukuran jaringan untuk menciptakan domain siaran yang lebih kecil daripada proses yang disebut itu subnetting. Nih ada pengurangannya ya. Dibagi dua gitulah istilahnya. Nah, di sini ada alasan segmentasi jaringan. Alasannya itu supaya mengurangi lalu lintas jaringan secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja jaringan. Seperti itu. Ini ada lokasi, ini lokasinya ya. Terus ada kelompok atau fungsinya nih. Ada jenis perangkatnya juga. Nah, mungkin cukup sekian untuk modul ya chapter 11.4 tentang segmentasi jaringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian 11.5 yaitu subnet jaringan IP versi 4. Di 11.5.1 itu ada subnet pada batas oktet, yang dimana kita sudah belajar bahwa segmentasi jaringan itu disebut dengan subnetting. Subnetting itu adalah keterampilan penting yang harus dimiliki saat mengelola jaringan IP versi 4. Di subnet IP versi 4 itu dibuat dengan menggunakan satu atau beberapa bit host sebagai bit jaringan. Ini dilakukan untuk memperluas subnet mask untuk meminjam beberapa bit bagian host alamat untuk membuat bit jaringan tambahan. Jadi semakin banyak bit host yang dipinjam, semakin banyak juga subnet yang dapat didefinisikan. Nah, semakin banyak bit yang dipinjam untuk meningkatkan jumlah subnet, mengurangi jumlah host per subnet. Jaringan paling mudah di subjaringan itu pada batas oktet 8, 16, dan 24. Di sini ada tabel subnet mask pada batas oktet. Kemudian di sini juga ada tabel subnet network yang menggunakan /16. Kemudian ada subnet network yang pakai prefix /24 juga. Terus di 11.5.2 itu subnet dalam batas oktet. Di sini ada tabelnya subnet /24 jaringan. Nah, di sini buat setiap bit yang dipinjam pada oktet keempat, jumlah subjaringannya tersedia berlipat ganda, sambil mengurangi jumlah alamat host per subnet. Di sini ada /25 row, /26, /27, 28, 29, dan 30. Di 11.5.3 itu ada video mengenai subnet mask. Lalu di 11.5.4 itu ada subnet dengan angka ajaib video juga. Di 11.5.5 itu ada mengerjakan lab tentang di paket tracer mengenai subnet jaringan IP versi 4. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 11, lebih tepatnya di bagian 11.6. Di sini saya akan menjelaskan 11.6 itu pengalamatan IPv4 ya. Nah, di bagian saya itu subnet /16 dan prefix /8. Di modul chapter bagian ini itu ada di bagian 6.1-nya itu 11.6.1 itu membuat subnet dengan awalan /16 ya. Beberapa subnetting lebih mudah daripada subnetting lainnya. Topik ini menjelaskan cara membuat subnetting yang masing-masing memiliki jumlah host yang sama. Dalam step membuat jumlah subnetting yang lebih besar, diperlukan jaringan IPv4 yang memiliki lebih banyak bit host yang tersedia untuk dipinjam. Misalnya, alamat jaringan 172.16.0.0 memiliki max default 255.255.0.0 atau /16. Alamat ini memiliki 16 bit di bagian jaringan dan 16 bit di bagian host. Nah, untuk subnetting /16 itu seperti ini ya. Nih. Jadi kalau misalnya alamat subnetting
16 itu tuh memiliki slash bit untuk submaxnya itu sebesar 16 bit, dan untuk hostnya juga itu 16 juga isinya. Sedangkan kalau untuk slash 17 dia itu isinya itu 17 di bagian submaxnya, dan untuk hostnya dia berisi 15. Nah, ini jumlah ini ya. 32.766 ini jumlah host yang bisa ditampung di prefix slash 17 ini. Dan seterusnya. Nah, biasanya itu kita menggunakan slash 24 ya. Yang berisi host itu 254. Nah, terus ada contoh membuat subnet 100 subnet dengan awalan slash 16. Pertimbangkan sebuah perusahaan besar yang membutuhkan setidaknya 100 subnet dan telah memilih alamat private 172.16.0.0/16 sebagai alamat jaringan internalnya. Saat meminjam bit dari awalan slash 16, mulailah meminjam bit pada oktet ketiga dari kiri ke kanan. Pinjam 1 bit setiap kali hingga jumlah bit yang diperlukan untuk membuat 100 subnet tercapai. Nah, ini jumlah subnet yang dibuat ya. Jadi setiap dia menambah itu meminjam 1 bit ya. Misalnya bit itu 2 pangkat 1, seterusnya sampai 2 pangkat 14. Untuk membutuhkan slash 100 itu kita perlu bit ke-7, yaitu di bagian ini ya, 128 ya. Kenapa 128? Karena nggak bisa 100. Soalnya kelipatan 2 dia. Nah, jadi yang tadinya slash 16 itu menjadi slash 23. Ingatlah bahwa submax harus berubah untuk mencerminkan bit yang dipinjam. Dalam contoh ini, ketika 7 bit dipinjam, max diperluas 7 bit ke oktet ketiga. Dalam desimal, max direpresentasikan sebagai 255.255.254.0 atau prefix 23, karena oktet ketiga adalah 111111110 dalam biner. Dan oktet keempat masih 0 semua ya dalam biner ya. Nah, ini subnet slash 13 yang 23 yang dihasilkan ya. Semoga kelihatan ya mouse-nya, kursornya. Nah, untuk rentang alamatnya dalam subnet 23 ini juga untuk alamat jaringannya itu dari titik 0 ya, perawalan 0. Untuk broadcastnya, untuk paling akhir itu 255, karena ya itu paling akhir untuk broadcast. Sedangkan host pertama itu dari 0.1 sampai 1.254. Nah, kurang lebih kalau untuk membuat subnet 1000 dengan awalan slash 8, caranya sama ya dengan membuat slash subnet 100 tapi dengan awalan slash 16. Dia tetap meminjam bit di setelahnya ya. Nah, ini untuk mencapai bit 1000 diperlukan 10 bit untuk dipinjam. Nanti dia akan dapat slash 18. Nah, untuk subnet slash 18 yang dihasilkan itu kan dia jadinya 1024 subnet, menghasilkan 1024 subnet. Ini awalannya 10.000 sampai 10.255
Nah, untuk rentang IP-nya seperti ini. IP jaringannya, network IP-nya itu 10.0.0 dan broadcast-nya itu 10.0.63.255. Sedangkan untuk alamat host pertama itu 10.0.0.1 sampai alamat akhirnya itu 10.0.63.254. Nah, ini ada instruksi ya, misalnya kita masalahnya subnetnya seperti ini ya. Nah, submox dalam bindernya seperti ini. Ganti lagi masa lalu. Nah, kalau misalnya subpaket seperti ini ya, maka dia itu sama dengan /17 ya, karena di sini 128 itu dihitungnya 1 bit. Nah, sedangkan kalau seperti ini aturan /30. Bukan benar? Oh, /28. Oh ya, 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 ya. Oh iya ya, berarti 124. Oke, sekian mungkin sampai sini saja akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan 11.7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada video kali ini saya akan lanjutkan penjelasan dari penjelasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian modul 11.7.1, yaitu tentang subnet untuk memenuhi persyaratan. Oke, kita masuk ke bagian 11.7.1, yaitu tentang subnet privat versus public IP versus 4 address space. Materi ini menjelaskan perbedaan privat dan public IP, yang mana privat IP digunakan untuk jaringan internet, sedangkan public IP digunakan untuk perangkat yang dapat diakses dari internet seperti server pada DMZ. Karena jumlah public IP terbatas, penggunanya harus diatur dengan efisien menggunakan teknik subnetting dan VLSM. Oke, lanjut kita penjelasan 11.7.2, yang mana di sini tentang minimize unit host IP versi 4 address and maximize subnets. Materi ini menjelaskan bahwa saat membuat subnet, administrator jaringan harus mempertimbangkan jumlah host dan jumlah subnet yang dibutuhkan. Semakin banyak subnet yang dibuat, semakin sedikit host yang dapat ditampung pada setiap subnet. Tujuannya itu adalah minimalkan alamat IP yang tidak terpakai dan memaksimalkan jumlah subnet yang tersedia. Oke, lanjut ke 11.7.3, yang mana di sini tentang example efisien IP versi 4 subnetting. Materi ini memberikan contoh subnetting pada jaringan 172.16.0/22 karena jaringan membutuhkan 10 subnet dan subnet terbesar memerlukan 40 host, maka dipinjam 4 bit dari bagian host sehingga menghasilkan subnet /26. Hasilnya terdapat 16 subnet yang masing-masing dapat terdapat 16 subnet yang masing-masing dapat menampung hingga 62 host gitu. Oke, kita lanjut ke 11 titik. Bentar, kita cari materinya. Oh ya. Kita lanjut ke 11.7.4, yang mana di sini tentang activity
determine the number of bits to borrow, yang mana pada bagian ini diberikan latihan untuk menentukan jumlah bit yang harus dipinjam saat memerlukan subnetting. Tujuannya itu adalah untuk menentukan subnet max dan dalam bentuk biner, desimal, dan prefix berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan pada suatu jaringan. Oke, untuk 11.7.5 mungkin nggak usah kita jelaskan karena tentang praktek paket tracer. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang 11.7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Fadil Akbar dengan PM 2078-2039 dari Cari 2B akan men-hands-on-kan atau mempresentasikan di lab 11.8 ya. Di sini itu mungkin yang video gitu kita skip aja ya. Mungkin lanjut ke yang conversion. Oke, jadi IP versi 4 address conversion itu adalah alamat IP yang sangat terbatas jika kita membagi jaringan menggunakan metode lama FLSM ya, atau Fixed Length Subnet Mask. Jadi semua ukuran itu subnet dipaksa sama besar. Jadi kalau misalkan IP address conservation itu kayak gitu. Dan akibatnya itu kalau misalnya kita pakai FLSM, banyak IP yang terbuang sia-sia. Jadi kayak misalkan masih banyak sisa IP itu bakal terbuang sia-sia. Kan IP di dunia ini tuh ada 4,3 ya masalah. 4,3 miliar, dan kalau misalkan dan itu semua sudah habis dialokasikan. Jadi kalau misalkan ada IP yang kebuang sia-sia itu iman-iman ya, atau sayang sekali. Dan solusinya itu adalah menggunakan VLSM ukuran yang dimana ukuran tiap subnet itu bisa dikostumisasi secara fleksibel sesuai jumlah asli host yang dibutuhkan. Kayak gitu. Nah, jadi apa sih VLSM itu? Jadi VLSM adalah teknik yang dimana subnetting di dalam subnet. Kita mengambil sebuah blok ya, mengambil sebuah blok IP yang sudah di subnet lalu memotong-motongnya lagi menjadi subnet yang lebih kecil. Kayak itu. Dan penghitungannya itu, cara penghitungannya tuh dia dari host yang paling besar ya. Kalau VLSM itu, yang misalkan ini dari 28 ke 25, terus 20, 15 dan 222 host ini. Itu VLSM. Dan selanjutnya itu VLSM topologi address assessment, yang dimana tahapan menerapkan hasil hitungan VLSM ke dalam peta topologi jaringan. Jadi kayak subnet besar, misal dari /25, /26 itu dialokasikan untuk area LAN ya, kantor atau ruangan yang memiliki banyak perangkat user contohnya. Jadi kalau misalnya subnet kecil atau /230 itu dialokasikan khusus jalur point to point one atau kayak router gitu. Itu gunanya untuk yang /30 yang besar ya. Oke, mungkin lanjut ke struktur desain ya. Di sini ada network address planning, yang dimana dalam merancang jaringan yang terstruktur, perencanaan IP tidak boleh asal-asalan atau acak-acakan. Jadi kita itu membutuhkan network address planning atau plan untuk membangun sebuah alamat jaringan. Tuh. Dan cara pencegahan cara pencegahan duplikasi alamat tuh memastikan tidak ada dua perangkat berbeda yang sengaja atau tidak sengaja menggunakan IP yang sama. Jadi dalam perangkat beda atau perangkat yang berbeda yang sengaja menggunakan IP yang sama itu tidak boleh. Dan keamanan dan monitoring itu gunanya juga, dan troubleshooting yang mudah seperti jika terjadi masalah, network engineer bisa langsung atau user atau teknisi ya biasanya bisa langsung tahu lokasi perangkat dengan melihat prefix IP-nya. Di sini ada selanjutnya 11.9.2 device address assessment, yang dimana di sini adalah sebuah desain dengan VLSM pembagian alamat-alamat IP yang harus konsisten dan terstruktur mengikuti standar best practice kayak router interface. Itu biasanya dipatok menggunakan IP pertama ya, router interface tuh. Terus setelah itu diberi IP statis, setelah itu intermediary device, dan ada end device atau PC, laptop, dan HP dan sebagainya. Seperti itu. Dan kalau yang ketiga ini dia itu penerapannya.
sebuah topologi. Ini sudah kita hands-on kan, jadi mungkin tidak perlu dijelaskan. Dan mungkin cukup sekian, dan kalau misalnya 10 itu kuis, jadi mungkin nggak perlu kita jelaskan ya, karena itu kuis. Mungkin cukup sekian hands-on dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin cukup segitu saja presentasi atau hands-on dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.